Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di siang hari yang penuh dengan kehangatan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan semakin menguatkan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan daripada nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga siang hari ini. Allah masih mengizinkan dan memilihkan kita untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah dikaruniakan kebaikan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita siang ini akan melanjutkan tema tentang amazing inner power, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah mengangkat bahwa kalau kita berbicara apa yang dimaksud dengan kekuatan di dalam jiwa atau kekuatan di dalam diri, maka ini terbangun dari dua faktor. Yang pertama adalah berpikir besar dan berjiwa besar. Sebagaimana Allah hadirkan kepada hamba-hambanya yang kita bisa melihat perjuangan mereka, di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Buya Hamka, bahkan generasi pahlawan sekaliber Jenderal Soekarno. Kenapa mereka kemudian sampai hari ini namanya masih dikenang oleh kita? Salah satunya adalah ketika mereka memiliki apa yang disebut dengan inner power. Dan kita tentunya berupaya bisa menghadirkan hal demikian di dalam kehidupan kita dan berusaha untuk menjadi di antara para aulia-Nya Allah, menjadi para wali-walinya Allah. Karena sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Maka di titik ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang berpikir besar, setidaknya memiliki cita-cita dan harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya enggak, mohon maaf, bahasanya receh. Sebagaimana para pengejar hadiah di Squid Game season 3. Tapi ini sebetulnya gambaran kita hari ini. Banyak orang yang berpikir itu yang penting hutang saya lunas, hidup saya berlimpah materi, selesai. Padahal bukan itu yang semata kita harapkan. Karena ukuran kalau memang orang yang paling hebat itu yang paling banyak hartanya, harusnya Qarun yang paling hebat di dunia ini. Tapi nyatanya Qarun menjadi salah satu di antara ciri daripada manusia yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita kita bukan tentang punya harta banyak, jadi orang kaya, akan tetapi kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendapatkan kehidupan dunia yang baik
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ukuran manusia berhasil itu bukan semata kaya, karirnya kemudian moncer, kemudian punya jabatan tinggi, popularitas, diikuti banyak follower dan subscriber, bukan itu. Akan tetapi bagaimana seseorang yang berhasil di dalam kehidupannya itu adalah manakala faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah, maka mereka itulah orang-orang yang berhasil. Maka di titik ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, idza da'a ahadukum falyu'zimir raghbah fa innahu la yata'azamu 'ala Allahi syai'un. Jikalau salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah dia membesarkan keinginannya karena tidak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah. Maka salah satunya apa? Kalau kita hari ini pengen jadi orang kaya, bukan sekedar kaya, tapi misalkan niatnya begini, ya Allah anugerahkan hamba kemudahan untuk bisa berzakat sedikitnya 100 juta tiap bulan. Kok nggak ada yang amin? Nah, ini baru dikinin baru amin. Pertanyaannya, pernah nggak doa begitu? Belum pernah, makanya nggak pernah kejadian, betul apa enggak? Ya. Kalau zakatnya sudah 100 juta kan berarti berapa banyak omsetnya. Tapi kita kan nggak pernah doa gitu, kita tuh biar kelihatan miskin aja. Apalagi kalau ada urusan-urusan agama, urusan akhirat, kita mikirnya itu di bawah ukuran standar. Tapi kalau dalam ukuran dunia kita selalu melihat ukuran-ukuran tinggi. Padahal ketika kita kembali bagaimana yang dicontohkan oleh para generasi sahabat ridwanullah ajmain, mereka ini zuhud-zuhud kaya. Jadi walaupun kelihatan sederhana, tapi kemudian standar mereka di atas rata-rata. Sayyidina Ali itu walaupun bahasanya pakai gamis dan bahkan di antara kalangan sahabat yang paling sederhana, bahkan paling miskin, tapi sekali pakai gamis itu kalau dikurskan dengan dari ukuran dirham ke ukuran rupiah, itu minimal 400 ribuan sekali pakai gamis. Kita kira-kira beli gamis harganya berapa? Ya 200 ribu sekodi Ustaz. Kalau bisa cari yang murah, kenapa harus cari yang mahal? Padahal kita mau ketemu Allah. Maka saya suka gemes kalau pas subuhan ketemu sama jamaah, mohon maaf, pakai sarung kemudian pakai kaos oblong bapak-bapak. Itu namanya nggak menghormati Allah. Kenapa? Salah satu bentuk tidak menghormati Allah, dia sholat subuh dengan pakaian yang dia pakai waktu tidur, waktu malam. Imam Hanafi, ini Masya Allah, setiap beliau masuk ke masjid, apakah itu kemudian ibadah ataupun mengajar kajian, itu pakai gamis bagus-bagus. Sampai kemudian murid-muridnya bilang, Syekh, Anda ini mengajarkan kepada kami hidup sederhana, tapi kenapa Anda ini kemudian sedikit-sedikit pakai gamis dengan baju yang ini bukan harga yang murah? Maka kemudian beliau mengatakan satu hadis Nabi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Dan memang ya Imam Abu Hanifah, ini beliau adalah juga selain seorang ulama, adalah seorang pedagang kain di pasar. Jadi kalau dia mau gonta-ganti gak ada masalah, ada pasarnya. Tapi ala kulli hal ini menggambarkan bahwa berpikir besar di zaman dahulu, bahkan generasi sahabat ridwanullah ajmain, tabi'in wa tabi'in, salafun salihin, itu hal yang biasa. Maka pernah ada di antara kalangan para generasi setelah sahabat ya. Di antaranya adalah ketika mereka berkumpul. Salah satunya adalah doa daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya ingin menikahi putri khalifah. Dikabul sama Allah. Kemudian saya ingin jadi gubernur Basrah atau gubernur Madinah pada saat itu, Jazirah Arab Hijaz. Dikasih sama Allah. Kemudian pengen jadi khalifah. Dan itu pun juga dikabulkan oleh Allah. Dan yang satu kata dia yang belum dikabulkan oleh Allah adalah Allah izinkan masuk ke dalam surganya. Maka inilah yang dikatakan bahwa kalau kita minta ke Allah itu bukan cuma sekedar daripada ukuran materi dunia, tapi bagaimana dengan apa yang kita minta itu menjadi sarana merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bagaimana dia memiliki berjiwa besar. Berjiwa besar ukurannya apa? Menikmati pergiliran episode kehidupan.
Jadi orang-orang yang berjiwa besar itu enggak dadanya sempit, tapi lapang dada. Karena dia menyadari bahwa apapun yang ada di dalam hidup ini, hakikatnya enggak ada yang abadi, dalam arti mesti akan ada dinamikanya. Dan ini yang kita sebut dengan apa yang menjadi sunnatullah, yaitu sunnah tadawul, sunnah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Qur'annya surah Ali Imran ayat ke-140. Ini menggambarkan bagaimana tentang kaum muslimin ketika di perang Badar mendapatkan kemenangan, tapi ketika berada di perang Uhud mendapatkan kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan mana orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kalian dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini gambaran kalau hidup kita hari lagi susah, jangan kemudian kita ngerasa menjadi si paling menderita. Karena satu waktu Allah akan mengangkat kita berada di dalam posisi yang lebih baik. Begitupun kalau kita hari ini lagi berada di dalam posisi yang baik, posisi di atas rata-rata, jangan jumawa. Karena mudah bagi Allah menjatuhkan seseorang itu ya lebih cepat daripada apa yang dia usahakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Jadi Allah itu mau ngasih kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah juga mencabut kerajaan itu dari siapa yang dikehendaki. Talut, Bapak Ibu, ini bukanlah kalangan daripada keturunan raja-raja dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi Allah mengangkatnya menjadi seorang raja di tengah Bani Israel. Begitupun Allah menenggelamkan Fir'aun yang hari itu sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Maka dalam hitungan sekejap, kemudian tatkala mengejar Nabi Musa dan Bani Israel yang meninggalkan perbudakan Fir'aun, maka Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di dalam Laut Merah. Maka begitu juga kalau hari ini kita lagi merasakan kesedihan, jangan kesedihan itu berkepanjangan, karena episode kesedihan berkepanjangan ini bisa membawa kita menjadi orang-orang yang menderita. Begitupun kalau kita lagi senang, jangan sampai kemudian senang ini membuat kita euforia, sampai kemudian kita lupa bagaimana ada orang-orang sekeliling kita yang mungkin tidak seberuntung dengan kita. Maka orang-orang yang berjiwa besar, ketika dia mendapatkan apakah itu kesusahan ataupun kemudahan, maka dia menjadikan iman sebagai barometernya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, ajaib urusan beriman itu. Kenapa? Semua urusannya baik, dan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali orang itu orang yang beriman. Kenapa? In asabatu sarra'u syakara fakana khairun lah. Kalau dia dikasih kemudahan dia bersyukur, maka itu menjadi baik bagi dia. Wa in asabat dharra'u sabara fakana khairun lah. Dan kalau dia dikasih kesusahan, kesulitan, cobaan, musibah, dia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Maka inilah gambarannya, dikasih nikmat bersyukur, dikasih kesusahan kita bersabar. Episodenya akan jadi indah. Dan ini yang diungkapkan pula oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Barang siapa yang kemudian memandang dunia ini dengan pandangan iman, maka dia akan selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Jadi kalau dia melihat segala sesuatunya dengan kacamata iman, maka inilah yang disebut wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Bahkan ketika apa? Ketika mendapatkan musibah, dia akan meyakini ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah yang menimpa kalian, tidaklah dan tidak bukan kecuali itu adalah terjadi atas izin Allah. Maka oleh karenanya orang-orang yang ketika dia memiliki kacamata keimanan,
dia akan selalu menemukan episode keindahan di dalam setiap kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Dan apa sih rahasia agar kita kemudian Allah hadirkan inner power ini di dalam kehidupan? Maka sedikitnya ada 3 rahasia agar bagaimana kita bisa memiliki inner power. Dan ini kita kemas dalam bentuk apa yang kita sebut dengan self-talk. Kita kemudian melakukan pertanyaan reflektif kepada diri kita sendiri. Dalam pendekatan ilmu coaching, maka ini kita bisa lakukan juga self-coaching. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dengan lebih baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang powerful, yang itu kita tanyakan kepada diri kita, dan kita sendiri yang menjawabnya. Nah, di antaranya, apa di antara rahasia inner power ini? Yang pertama, seyogyanya kita tanyakan kepada diri kita, apa sih maksud hidup kita di atas muka bumi ini? Karena ini jangan sampai kemudian kita itu, kalau ditanya, Pak, Bu, hari ini kita hidup di dunia, apa sih maksud Bapak Ibu hidup di dunia? Kemudian bilang, nggak tahu Ustaz. Maka orang yang dia tidak mengetahui daripada maksud hidupnya, maka dia tidak punya orientasi yang jelas. Tapi ketika dia memiliki maksud yang dituju, orientasinya akan jelas. Karena kalau orang-orang salah orientasi, maka mereka akan jadi orang-orang yang bahkan, mohon maaf, lebih rendah derajatnya daripada hewan ataupun binatang sekalipun. Terakhir kemarin, wa'iyadzubillah, di sebuah ruangan hotel di daerah Jawa Barat, bagaimana berkumpul laki-laki sama laki-laki ditangkap dalam keadaan tanpa menggunakan busana. Dan ini sesuatu yang ada di depan mata kita. Kalau kita bilang, Allah Ustadz, yang kayak gitu biasa. Justru ketika kita membiasakan yang kayak begitu, maka bukan tidak mungkin kemurkaan dan kehancuran negeri kita, kemurkaan Allah dan kehancuran negeri kita itu sudah di depan mata. Karena kehancuran sebuah negeri itu akan terjadi ketika apa? Ketika kita membiarkan kemaksiatan, ketika kita membiarkan ketidakbenaran itu ada di depan mata kita dan kita tidak berupaya merubahnya. Dan setidaknya, kan saya nggak punya kemampuan untuk merubah itu, Ustaz. Ibda binafsik wad'u ghairuka tsaniyan. Mulailah dari diri kita sebelum kita menyeru kepada yang lain. Paling nggak kita mulai dari diri kita, ajak keluarga kita, ajak rekan kerja kita, ajak lingkungan tetangga rumah kita. Karena dengan demikian, inilah yang akan bisa menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita berbicara tadi, apa maksud hidup kita? Pilihannya 2, kalau tidak dunia, ya akhirat. Walaupun kemudian ada yang bilang, kalau dua-duanya boleh nggak Ustaz? Sebagaimana doa sapu jagat. Bisa, akan tetapi biasanya kita akan lebih cenderung kepada salah satunya. Kecuali apa? Ketika yang satu itu menjadi kendaraan menuju yang satunya lagi. Dan inilah yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa dunia ini adalah ibarat kendaraan. Kalau kita tidak bisa mengendarainya, maka dunia inilah yang akan mengendarai kita. Dan oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi telah dikemukakan sebelumnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, orang-orang yang berhasil itu adalah ketika dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini episode yang kita harapkan, betul? Tapi sebagai bagian daripada upaya kita menuju ke sana, upaya memantaskan diri kita mendapatkan keadaan yang demikian, bukan nggak mungkin, mesti akan ada ujian dan tantangannya, betul atau tidak? Apakah Bapak Ibu kalau naik pangkat dan jabatan, itu kemudian nggak ada asesmen dan ujiannya? Apakah ketika anak sekolah, kemudian bahasanya ingin naik kelas atau masuk lembaga pendidikan yang baru, tidak ada daripada ujiannya? Pasti ada. Maka begitupun Allah memberikan ujian kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali merupakan kesenangan yang memperdayakan. Hari ini kalau urusan dunia itu kita luar biasa, tapi kalau urusan akhirat kadang-kadang kita ngitung-ngitung. Ngaji kalau lebih dari 1 jam udah banyak yang gelisah. Tapi nonton drakor 3 season, 1 season itu 20 seri, biasa aja. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena tidaklah kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun
waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya? Bapak Ibu, nikmatnya puasa itu pada saat kapan Bapak Ibu? Ya, buka puasa. Karena pada saat puasa kita sesuatu yang boleh nggak boleh kita makan, betul? Yang biasa kita konsumsi nggak boleh kita konsumsi. Tapi begitu buka puasa, Masya Allah, biasa kita minum air mineral, biasa saja. Begitu buka puasa, nikmat apa enggak? Begitu juga. Kalau kita bahasakan bagaimana, kenapa kok kita hari ini dalam urusan dunia, yang ini kok enggak boleh, yang itu enggak boleh. Karena ketika nanti di akhirat, Allah berikan lebih baik daripada itu. Sebagaimana kisah orang yang kemudian bahasanya ingin turun berat badan. Dia bela-belain, walaupun nggak makan yang udah ada di depan matanya. Dia cuma pakai gerakan mengangguk. Yaitu apa? Begitu disodorkan makanan, dia geleng ke kiri, geleng ke kanan. Ada gerakan mengunyah sekarang. Ya kan? Ini macam-macam. Supaya apa? Agar kemudian mendapatkan berat badan ideal. Seorang atlet pengen dapetin massa otot yang bagus, bentuk yang luar biasa. Berpayah-payah dia berjam-jam ada di gym. Ya. Makanya kita anak saya pernah ngasih pertanyaan, apa bedanya penjahat sama atlet, Bapak Ibu? Apa bedanya? Kalau penjahat itu kejam, tapi kalau atlet itu keji. Nah, jadi ala kulihal ya, serius semua ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang pendaki tetap tenang dan bertahan dalam medan tempuh yang sulit? Kemarin lagi ramai itu siapa? Andi Rinjani itu ya, yang kemudian mengevakuasi seorang pendaki asal Brasil yang sudah meninggal dunia. Tapi karena kemudian kan beliau nggak sendirian, dibantu juga sama tim yang lain. Tapi kemudian ketika dimunculkan fundraising, ramai ceritanya. Tapi ala kulihal, kenapa pendaki mau capek-capek bahkan bertaruh antara kehidupan dan matinya menghadapi medan yang terjal? Kenapa? Karena pengen begitu sampai di puncak, dia pegang bendera, atau kemudian dia dokumentasikan pencapaiannya, maka itulah sebuah achievement di dalam kehidupan. Jadi kalau kita hari ini Bapak Ibu, orientasi kita apa yang kita ingin raih? Keberhasilan kita di dunia saja atau keberhasilan hingga di akhirat? Maka inilah yang perlunya kita hadirkan. Kenapa? Karena orientasi itu akan mempengaruhi dari apa yang kita dapatkan di dalam perjalanan hidup ini. Sebagaimana apa yang disampaikan Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi binad dunya ila ma kutiba lahu." Barang siapa yang orientasi tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali hanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Ini urusannya kalau orang cuma urusan dunia. Tapi kalau dia sudah urusannya akhirat, maka apa kata Nabi? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatud dunya wa hiya raghimah. Maka kemudian Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan urusannya, bahkan dijadikan kekayaan itu di dalam pandangan hatinya, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang fisiknya kita literally kerjanya di dunia, tapi orientasi kita adalah akhirat. Makanya kita katakan bekerja itu bahkan bukan hanya saja kita beraktivitas berkeluarga, baiti jannati, rumahku surgaku, tapi juga kantorku surgaku. Itu tergantung bagaimana kita menghadirkan orientasi itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan menghadirkan daripada yang kita sebut dengan inner power. Yang kedua adalah hadirkan pertanyaan. Jadi kalau kita tadi, apa sih yang ingin kita cari di dalam kehidupan kita?
atau apa sih maksud kehidupan kita? Yang kedua adalah kita tanyakan, seberapa kita yakin bahwa Allah itu Maha Baik? Dengan apa yang kita dapati hari ini, kita yakin nggak bahwa itu yang terbaik dari Allah? Karena tolong dijawab Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, Allah selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik atau tidak yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Karena apa? Dialah Allah, the best planner. The best planner. Sebaik-baik perencana di dalam apapun yang kita hadapi di dalam hidup, yang kita jalani di dalam hidup. Ana urid, anta turid, Allah mayurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tapi Allah lebih punya keinginan. Sehingga kita meyakini bahwa di dalam hidup kita, sebagai orang yang memiliki jiwa yang besar, maka fondasinya adalah kita meyakini Allah Rabb Maha Tahu, nggak mungkin jahil. Allah Rabb Maha Tahu. Ada orang yang dia kemudian membuat virus. Bahkan cerita virus corona ini sudah ada di tayangan film-film itu dari tahun 2018. Sebelum virus itu sudah ada. Tapi Allah Maha Tahu, apakah kemudian Allah nggak tahu? Hari ini kalau kita yakin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan segalanya Allah itu Maha Tahu, maka nggak ada yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang kalian pandang dengan khianat dan apa yang ada di dalam dada kalian. Maka dengan kata lain, nggak mungkin Allah itu jahil, Allah itu bodoh, itu nggak mungkin. Karena Allah itu Maha Tahu. Yang berikutnya, Allah Maha Benar, nggak mungkin keliru. Jangan sampai kita itu komplain sama Allah. Begitu kita dapat musibah, masalah, terus kita ngeluh ke Allahnya gini, why me ya Allah, why me? Terus kalau Allah jawab, why not? Kira-kira gimana? Maka jangan kita ngerasa bahwa kita yang lebih tahu. Boleh jadi kita dikasih sesuatu yang itu tidak menyenangkan bagi kita, tapi itulah yang terbaik dari Allah. Karena ada sesuatu yang kita senangi, belum tentu itu baik menurut Allah. Dan oleh karenanya Allah Rabb yang Maha Adil, nggak mungkin zalim sama hambanya. Allah itu Rabb Maha Adil. Tapi Ustadz, saya kok udah rajin ibadah, sholat, tapi kok ya masih gini. Masih suka dikerjain orang. Maka salah satunya kita perlu muhasabah. Bukan tidak mungkin di antara musibah itu datang karena dosa-dosa kita. Yang baik itu kita lakukan hari ini atau masa lalu kita yang belum kita taubati di hadapan Allah. Karena apa? Karena dalam kaidah kita di dalam Islam tidak ada itu namanya karma. Tapi Allah telah mengingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali kepada kalian. Maka oleh karenanya Allah Rabb yang Maha Adil nggak mungkin zalim. Lalu bagaimana Ustadz kalau dengan kaitannya saudara kita di Palestina? Allah Rabb yang Maha Adil. Jangan meragukan keadilannya Allah di titik itu. Mungkin menurut kita kelihatannya mereka orang-orang yang sedang menderita, tapi boleh jadi mereka mendapatkan sarana dan jalan mendekati surga yang lebih cepat daripada kita. Allah Rabb yang Maha Bijaksana, nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin sembarangan. Makanya kalau kita yakini bahwa Allah Rabb yang Maha Bijaksana, kalau kita kemudian berdoa kepada Allah, Ustadz, kenapa kok saya doa udah sekian tahun tapi kok nggak dikabulkan? Bukan nggak dikabulkan, tapi belum Allah berikan. Kenapa? Karena Allah pasti mengabulkan. Tapi kemudian dibagi dalam 3 keadaan. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, dan ada yang diganti. Maksudnya diganti gimana Ustadz? Ya diganti. Kita mintanya kaya, tapi dikasih sehat. Boleh jadi sehat itu lebih baik daripada kita kaya. Karena kalau kita bahkan berhitung, mana yang lebih utama kita minta kepada Allah? Minta kaya apa minta sehat? Tapi selama ini kita doanya minta kaya apa minta sehat? Itu dia masalahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatnya 216 surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal dia baik bagi kalian.
Dan boleh jadi kalian suka kepada sesuatu padahal itu amatlah buruk bagi kalian. Allah tahu sedangkan kalian itu nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka begitupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini kok hidup saya bahasanya susah mulu Ustaz. Maka Nabi mengingatkan, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Cobaan itu, musibah itu, masalah itu, problem itu akan senantiasa bersama orang yang beriman. Baik laki-laki maupun wanita, baik itu berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Itu kurikulumnya. Jadi kurikulum problem kita, kalau nggak kena ke diri kita, keluarga kita, termasuk pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, nggak kena di sini, kena di wilayah kerja kita, harta kita, perniagaan kita, aktivitas usaha kita. Ini kurikulum yang bahasanya akan menjadi kurikulum bagi setiap manusia di dalam kehidupan, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia bahasanya yakin Allah yang maha baik, maka dia akan menatap episode cobaan itu dengan penuh keridhaan, bukan dengan menjadi orang-orang yang bahasanya itu ya menentang dari apa yang Allah berikan. Karena satu waktu pernah Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda biqada'i falyattakhis rabban siwai. Siapa yang dia enggak bersyukur dengan nikmatku, dia enggak bersabar dengan cobaan dariku, dia enggak menerima dari ketetapanku, maka silakan dia keluar daripada bumi yang dia tempati dan cari Tuhan selain daripada diriku. Masalahnya mungkin enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghadirkan pertanyaan, seberapa mampu kita memaknai masalah. Setelah kita bicara maksud, setelah bicara tentang keyakinan Allah itu maha baik, maka bagaimana di dalam diri kita, kita tanyakan, seberapa mampu kita maknai masalah. Tugas kita bukan menyelesaikan masalah, tapi kita menghadapi masalah. Karena suka atau tidak, kalau saya tanya di sini yang hadir, punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Sedikit apa banyak? Banyakan mana? Yang duduknya nyender apa nggak nyender? Nah, ini dia masalah. Tapi bagi kita, karena sadar setiap kita itu pasti punya masalah, maka yang perlu kita hadirkan itu adalah finding meaning, menemukan makna di balik masalah itu. Apa pesan cinta yang Allah ingin hadirkan dari masalah yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Karena boleh jadi masalah itu adalah salah satu cara Allah ingin menarik perhatian seorang hamba kepadanya. Dan masalah ataupun musibah adalah sentuhan Allah di dalam rangka menarik perhatian hambanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh jikalau Allah mencintai satu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Maka tugas kita bukanlah nyelesain masalah, tapi tugas kita adalah menghadapi masalah. Bukan lari dari masalah, apalagi buat masalah. Tapi bagaimana tugas kita adalah menghadapi masalah. Dengan apa? Maka Allah memberikan kuncinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya, dan Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Tugas kita bukan semata nyelesain masalah, tapi beresin hubungan kita kepada Allah, ketakwaan kita benarkan kepada Allah, maka Allah akan menuntun kita di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Maka sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah munajat yang ini kemudian bahasanya menjadi di antara munajat yang menguatkan kita dalam menghadirkan inner power, kekuatan di dalam diri. Kita baca sama-sama, boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin
wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmat-Mu hamba harapkan, maka janganlah Engkau bebankan pada diriku walau sekejap mata pun urusan-urusan tersebut, dan perbaikilah segala urusanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.